Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel PLC. Kali ini kita akan mempelajari terkait prosedur dan sistematika penulisan laporan penelitian Research and Development R&D. Namun demikian, sebelum kita melakukan pembahasan lebih luas, mari kita terlebih dahulu melihat definisi dari R&D. R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji keefektifan atau efektivitas produk yang dihasilkan supaya dapat berfungsi bagi masyarakat luas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji efektivitas produk tersebut. Dengan demikian, penelitian R&D terdiri dari penelitian yang dilakukan di awal, yakni berkedudukan sebagai analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan desain dan pengembangan produk, lalu diakhiri dengan penelitian untuk menguji efektivitas produk. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian R&D setelah melalui serangkaian prosedur ini akan diperoleh produk yang valid dan teruji. Valid artinya bahwa produk yang kita kembangkan telah melalui proses validasi ahli. Kemudian makna teruji di sini adalah bahwa produk yang sudah kita kembangkan sudah melalui proses uji efektivitas produk. Mari kita lihat salah satu contoh judul dari penelitian R&D yang pada pertemuan lalu, pada video lalu, kita telah membahas bagaimana teknik-teknik menulis judul penelitian R&D. Anda bisa melihat kembali video terkait teknik menulis judul penelitian R&D. Baik, judul yang kita lihat kali ini adalah pengembangan LKPD berbasis Guided Inquiry Lab, atau kita sebut sebagai LKPD berbasis GIL ya, untuk mempermudah kita. Pengembangan LKPD berbasis GIL untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Ek Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Pada tahap awal penelitian, kita melakukan analisis kebutuhan untuk memperoleh rasionalitas bagi pengembangan LKPD berbasis GIL. Kemudian, tahap berikutnya kita melakukan desain dan pengembangan dari produk LKPD berbasis GIL ini, dan pada akhirnya setelah kita memperoleh produk LKPD ini, kita akan lanjutkan pada proses penelitian untuk menguji efektivitas dari LKPD berbasis GIL ini dalam meningkatkan keterampilan proses sains. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lihat prosedur umum penelitian R&D. Pada awal penelitian, kita melakukan analisis potensi dan masalah. Nah, tentu saja penelitian apapun dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah, atau keduanya, potensi sekaligus masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang apabila kita berdayakan atau kita daya gunakan, maka akan menghasilkan nilai lebih atau nilai tambah. Dan masalah ini tentu saja merupakan adanya ketimpangan ya, antara harapan dan kenyataan, adanya ketidaksinkronan antara rencana dan implementasi. Tentu saja baik potensi ataupun masalah ini dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan sebuah penelitian. Lebih lanjut, pada tahap ini kita melakukan analisis kebutuhan akan pengembangan produk yang akan kita kembangkan. Kita bisa melakukan penyebaran angket atau
melakukan wawancara untuk menjaring bagaimana tanggapan dari calon pengguna produk yang akan kita kembangkan ini, apakah produk yang ingin kita kembangkan itu memang dibutuhkan atau sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah atau bahkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita melakukan telaah teori dan hasil penelitian relevan terkait dengan pengembangan produk yang akan kita lakukan. Nah, setelah semua data ini terkumpul, tahap berikutnya kita akan melakukan desain produk. Semua data pada tahap potensi dan masalah ini akan dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi perancangan produk yang akan kita kembangkan. Setelah desain produk kita hasilkan, berikutnya kita ingin memastikan kelayakan dari desain ini, sehingga kita melakukan validasi desain. Validasi desain akan dilakukan oleh validator atau expert judgment, pertimbangan atau penilaian oleh ahli terkait dengan kelayakan dari desain yang telah kita buat. Apabila di dalam proses validasi desain ini masih terdapat banyak masukan dan saran dari para ahli, maka kita akan melakukan revisi desain berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari validator. Nah, setelah desain kita rasa maksimal atau sempurna, berikutnya adalah melakukan pengembangan produk awal, preliminary product, yang tentu saja ini didasarkan pada desain yang telah kita buat. Desain tentu saja adalah rancangan dalam tataran konseptual, dan produk awal ini merupakan produk nyata, ya, hasil konversi dari rancangan dalam bentuk konseptual menjadi produk nyata. Selanjutnya, produk awal yang telah kita peroleh ini akan kita validasi, yakni dengan meminta pertimbangan atau penilaian dari ahli terkait kelayakan dari produk yang kita kembangkan. Kelayakan di sini adalah kelayakan produk untuk dilanjutkan pada tahap uji coba, baik uji coba skala terbatas maupun uji coba skala luas. Masukan dan saran yang diberikan oleh validator kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan revisi produk. Nah, setelah produk kita revisi dan kita rasa telah maksimal, maka berikutnya kita bisa menggunakan produk tersebut untuk uji coba produk, atau yang dikenal dengan istilah uji efektivitas penggunaan produk. Nah, uji coba produk ini bisa kita lakukan melalui uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas. Desain dari uji coba produk atau uji efektivitas ini dapat kita lakukan menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen. Kita bisa mengambil dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan berupa penggunaan produk ini, dan kelas satu lagi yakni kelas kontrol atau kelas pembanding yang kita berikan perlakuan dengan produk yang sudah biasa digunakan di sekolah itu. Kemudian dari hasil treatment ini kita dapat menghitung atau menentukan efektivitas dari produknya. Kita bisa mengetahui di bagian-bagian mana kekurangan yang masih terdapat pada produk ini, di bagian-bagian mana yang telah menghasilkan kelebihan. Kekurangan-kekurangan yang masih ada kita jadikan sebagai bahan revisi, sehingga pada tahap berikutnya kita melakukan revisi produk. Produk yang telah kita revisi ini selanjutnya kita akan uji kembali, ya, pada subjek atau sampel yang lebih luas. Kalau ini tadi hanya dua kelas barangkali, ya, pada uji coba skala terbatas dan uji coba skala luas,
Maka pada uji pemakaian ini kita bisa menggunakan sekolah yang lebih banyak lagi, ya, misalkan 3 sekolah, 4 sekolah, atau 5 sekolah. Kemudian sampel yang kita gunakan dalam uji pemakaian ini juga bisa kita perbanyak dibandingkan dengan pada saat uji skala terbatas dan uji skala luas. Dari uji coba pemakaian ini tentu saja jika masih terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan, kita bisa melakukan revisi kembali untuk penyempurnaan produk. Dan setelah kita meyakini bahwa produk ini telah sempurna, maka berikutnya kita dapat melakukan produksi massal yang nantinya akan kita distribusikan kepada masyarakat pengguna. Saudara sekalian, tentu saja penelitian R&D ini kalau kita lihat dari tahapannya merupakan penelitian yang panjang, ya. Bahkan penelitian ini merupakan penelitian multi tahun, gitu ya. Sehingga kita sebagai mahasiswa harus mampu mengukur kira-kira kalau untuk mahasiswa S1 ini sebaiknya sampai pada tahap mana, untuk mahasiswa S2 sampai tahap mana, dan untuk mahasiswa S3 harus sampai tahap mana. Nah, ini cakupan untuk mahasiswa S3, S2, dan S1. Coba kita lihat untuk mahasiswa S3. Tentu saja untuk mahasiswa S3 yang melakukan penelitian R&D, maka semua langkah ini harus digunakan. Semua langkah ini harus tercapai, mulai dari potensi dan masalah hingga produksi massal. Kemudian untuk mahasiswa S2, tesis, ya. Penelitian bisa dilakukan mulai dari potensi dan masalah hingga pada tahap uji coba produk, uji skala terbatas, uji skala luas, dan revisi produk. Boleh cukup sampai di sini. Tidak perlu melakukan uji coba pemakaian dalam skala yang lebih luas lagi. Kemudian kalau untuk skripsi, tentu saja mahasiswa S1 memiliki berbagai macam keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan pembiayaan, sehingga di banyak program studi, di banyak universitas, penelitian R&D yang dilakukan oleh mahasiswa dalam skripsi itu boleh hanya sampai dengan validasi produk. Artinya setelah didapatkan produk awal, berikutnya dilakukan validasi produk pada validator, pada expert judgment. Nah, dengan demikian produk akhir yang diperoleh oleh mahasiswa adalah produk yang valid, produk yang dinyatakan layak oleh ahli. Layak di sini bukan berarti layak untuk disebarluaskan, namun layak untuk dilanjutkan pada tahap uji coba produk pada penelitian berikutnya atau oleh peneliti selanjutnya. Saudara sekalian, pada video yang lalu kita juga telah membahas beberapa model dari penelitian R&D. Ada model ADIE, ada model 4D, ada model Borg and Goal, ada model Dick and Carey. Nah, sebenarnya prinsip dasar dari prosedur penelitian R&D ini hampir mirip-mirip saja, ya. Yang membedakan adalah cara pengelompokannya. Mari sekilas kita lihat kembali. Kita bisa lihat bahwa pada tahap awal potensi dan masalah ini hampir serupa dengan tahap define pada model 4D. Kemudian desain produk, validasi desain, dan revisi desain ini merupakan tahap desain, ya, pada model 4D. Kemudian dari produk awal, validasi produk, uji efektivitas, revisi produk, kemudian uji pemakaian dalam skala yang lebih luas lagi, ini masuk dalam tahap develop dalam model 4D. Yang terakhir, produksi massal dan penyebaran kepada masyarakat terkait produk yang kita hasilkan ini masuk dalam tahap disseminate dalam model 4D.
Lalu bagaimana dalam model ADIE? Kita juga bisa melihat tahap potensi dan masalah ini hampir serupa dengan tahap analisis dalam model ADIE. Kemudian desain produk, validasi desain, revisi desain ini masuk dalam tahap desain ya, dalam model ADIE, sama dengan model 4D juga. Kemudian tahap produk awal, validasi produk ini masuk dalam tahap develop dalam model ADIE. Kemudian uji coba produk atau uji efektivitas, revisi produk, dan uji pemakaian ini masuk dalam tahap implementation dalam model ADIE. Dan terakhir, mulai dari uji produk, uji coba skala terbatas dan luas, revisi produk, uji coba pemakaian, produksi massal ini juga merupakan bagian dari tahap evaluation dalam model ADIE. Jadi evaluation sejatinya dilakukan dalam setiap tahapan-tahap ini nih. Pada saat uji coba skala terbatas dilakukan evaluasi terkait kekurangan dan kelebihannya. Kemudian dari hasil evaluasi itu dilakukan revisi ya. Kemudian uji coba pemakaian juga dilakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi dilakukan untuk penyempurnaan. Ya, evaluasi di sini juga bermakna bahwa pada tahap ini dilakukan uji efektivitas ya, dilakukan pengukuran variabel yang ingin ditingkatkan ya. Dengan sumber datanya adalah siswa di kelas yang diberikan treatment berupa produk yang akan kita kembangkan. Nah, dari gambaran ini tentu saja pada dasarnya model apapun dalam penelitian RD tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang valid dan teruji. Rekan-rekan mahasiswa, berikutnya mari kita lihat sistematika laporan penelitian R&D. Ada cover yang memuat judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian bab 1 pendahuluan yang berisi A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Batasan masalah, F. Definisi operasional. Kemudian bab 2 landasan teori. Landasan teori tentu saja teori-teori yang kita jadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini harus kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk hierarki yang logis ya. Kalau kita lihat dari judul ini, pengembangan LKPD berbasis GIL untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMA Kota Bengkulu pada konsep listrik dinamis. Tentu kita bisa memulai dengan teori yang membahas tentang kegiatan praktikum atau aktivitas laboratorium. Kita bisa uraikan definisi, tujuan, dan manfaat. Kemudian kegiatan praktikum dalam pembelajaran fisika. Kemudian kita bahas model-model kegiatan praktikum atau aktivitas lab. Yang diantaranya ada model verification lab, ada model problem solving lab, ada model discovery lab, kemudian ada model guided inquiry lab dan inquiry lab sendiri. Kemudian berikutnya kita membahas tentang lembar kerja peserta didik atau penuntun praktikum. Kita juga bisa membahas tentang penilaian kegiatan praktikum dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada bagian landasan teori ini kita masuk ke pembahasan terkait keterampilan proses sains, KPS ya. Kemudian peran kegiatan praktikum dalam membekalkan KPS. Kemudian kita bahas tentang konsep listrik dinamis. Selanjutnya kita bahas tentang penelitian relevan.
Berikutnya kita bahas atau kita paparkan kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian ini biasanya kita buat jika penelitian sampai pada tahap uji efektivitas. Karena tujuan dari kerangka pikir penelitian adalah untuk menghasilkan hipotesis. Ya, dengan demikian jika penelitian yang kita lakukan tidak sampai pada tahap uji efektivitas, maka tidak perlu menuliskan hipotesis. Sehingga kita tidak perlu juga untuk menuliskan kerangka pikir penelitian. Kemudian di bagian terakhir pada bab 2 adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini harus kita tuliskan jika penelitian R&D dilakukan sampai pada tahap uji efektivitas. Uji efektivitas ini sekali lagi dilakukan dengan jenis penelitian kuasi eksperimen, sehingga perlu adanya hipotesis sebelum melakukan penelitian untuk menguji efektivitas. Bab 3, metode penelitian, berisi jenis penelitian dan model R&D. Jadi jenis penelitiannya adalah penelitian R&D, modelnya boleh model 4D, model AD, model Dick and Carey, model Block and Goal, dan model-model lainnya. Berikutnya berisi waktu dan tempat penelitian. Berikutnya subjek penelitian atau populasi dan sampel. Subjek penelitian jika hanya sampai tahap validasi ahli, ya. Jadi kita tulis subjek penelitian, bukan populasi dan sampel jika penelitian hanya sampai tahap validasi ahli. Namun jika penelitian sampai pada tahap uji efektivitas, di bagian C ini kita tulis populasi dan sampel. Ini menunjukkan populasi dan sampel pada saat kita melakukan uji efektivitas. Bagian berikutnya adalah prosedur penelitian, berisi penjelasan langkah penelitian dari awal, ya, dari potensi dan masalah hingga akhir uji efektivitas atau uji coba pemakaian. Kalau dalam model 4D mulai dari tahap define hingga tahap disseminate. Kalau dalam model ADIE dimulai dari tahap analisis hingga pada tahap evaluation. Ya, tergantung pada model R&D yang digunakan. Bagian berikutnya yakni bagian E, instrumen dan teknik pengumpulan data. Di bagian ini berisi jenis data yang dibutuhkan dalam setiap tahapan itu apa, sumbernya siapa, kemudian nama instrumen pengumpul datanya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya atau cara melakukan pengumpulan datanya bagaimana. Ini akan efektif jika dikemukakan dalam bentuk tabel, ya. Kolom pertama berisi jenis data yang dibutuhkan, kolom kedua berisi sumber data, kolom ketiga berisi nama instrumen, kolom keempat berisi teknik pengumpulan data. Sebagai contoh, misalkan pada tahap potensi dan masalah, data yang kita butuhkan adalah data hasil analisis kebutuhan. Sumber datanya adalah guru dan siswa. Nama instrumen pengumpul datanya adalah lembar kuesioner atau lembar angket, dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan penyebaran angket. Bagian akhir dari bab 3 adalah teknik analisis data. Pada bagian ini berisi bagaimana cara mengolah semua data yang kita peroleh dalam penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Kemudian bab 4, hasil dari pembahasan. Bagian pertama, hasil penelitian. Pada bagian ini berisi hasil penelitian, mulai dari tahap potensi dan masalah hingga tahap uji coba efektivitas dan uji coba pemakaian. Bagian B adalah pembahasan. Bagian ini berisi pembahasan seluruh hasil penelitian dan komparasi dengan hasil penelitian relevan. Tentu saja pembahasan harus diarahkan pada jawaban dari rumusan masalah. Bab kelima, kesimpulan dan saran.
berisi bagian A kesimpulan dan bagian B saran. Berikutnya adalah daftar pustaka, berisi seluruh pustaka yang kita gunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran berisi seluruh perangkat pembelajaran, seluruh instrumen tes, seluruh data hasil pengujian, dan dokumen-dokumen bukti penelitian. Rekan mahasiswa, demikian pembahasan kita terkait prosedur dan sistematika dari laporan penelitian R&D. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.